kami mengundang dengan hormat Bapak Dian Edianarai selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyampaikan sambutan. Kepada Bapak Dian Edianarai, dengan hormat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore rekan-rekan sekalian, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati teman-teman Deputi Komisioner. Di sini saya hadir Pak Bambang, kemudian juga Pak Teguh dan Pak Anung. Dan Pak Anung ini kebetulan saya perkenalkan baru beberapa hari jadi Deputi Komisioner, Pak, menggantikan Pak Selamat Edi. Jadi masih dalam tahap percobaan, Pak. Jadi mungkin saja bisa kita ralat kalau kemudian di sini ada Pak Edi Manindo itu juga adalah baru sekali ini baru kemarin ya, bahkan baru kemarin disumpah menggantikan Pak Anung, Pak. Ini juga masih dalam tahap percobaan. Dan kemudian ada Bu Indah dan nanti akan presentasi, dan juga ada Bu Nyimas nih khusus aspek syariah. Terima kasih nih Bapak dan rekan-rekan semua yang hadir hari ini. Terima kasih nih untuk pimpinan perbankan yang sudah hadir secara langsung hari ini dan juga yang mengikuti secara offline. Saya mencatat ada 150 orang yang hadir hari ini dan sekitar 230 yang ikut di secara Zoom. Bapak Ibu sekalian, hari ini mungkin merupakan hari yang saya anggap sangat penting ya, karena pertama kita akan mengeluarkan ketentuan baru ini, bisa dikatakan ketentuan yang agak secara mendasar mengubah apa yang ketentuan yang terkait dengan tata kelola yang selama ini kita kenal. Gampang sekali mengingatnya ini, kebetulan POJK kita ini di tanggal keramat, tanggal 17 Pak, akhirnya tanggal 17 September tahun 2023, ini freshly itu baru kemarin sebetulnya kita catatkan di lembaran negara. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya ingin menyampaikan saja secara umum sebetulnya apa yang melatar belakangi sebetulnya kita harus melakukan perombakan yang cukup mendasar di dalam ketentuan kita yang terkait dengan tata kelola ini. Tentu Bapak Ibu sekalian mencatat ya, dalam perjalanan, tentu saya dalam perjalanan perbankan kita mungkin semenjak kita mungkin bekerja di bank lah, semenjak saya bekerja sebelumnya di Bank Indonesia misalnya, bahwa memang banyak sekali persoalan-persoalan yang terkait di perbankan ini tidak terlepas dari persoalan-persoalan yang terkait dengan governance. Bahkan bisa dikatakan that's the only reason sebetulnya kenapa persoalan perbankan itu ada. Sebetulnya mungkin kalau tanpa persoalan itu jangan-jangan kita ini akan sangat minimal saja mungkin impact-nya ya dari persoalan-persoalan yang timbul di perbankan kita. Jadi pada intinya Bapak sekalian, bahwa kita ingin menegaskan bahwa memang ketentuan yang terkait tata kelola ini memang perlu kita revise, perlu kita adjust dengan berbagai perkembangan yang ada pada saat ini, dan juga kita belajar dari banyak kasus pengawasan yang kita lakukan. Dan saya juga tentu sudah melakukan banyak diskusi juga dengan rekan-rekan perbankan, apakah itu di pusat, ya apakah juga di BPD dengan BPR, yang intinya adalah mengharapkan suatu ketentuan yang akan lebih menjamin profesionalisme, lebih menjamin independensi, dan tentu saja akan lebih menjamin iklim berusaha yang lebih baik. Oleh karena itu kita sebetulnya melakukan adjustment tidak semata-mata dari kasus-kasus, tetapi juga perkembangan-perkembangan yang kita hadapi. Tentu dengan perkembangan penggunaan IT ya, dan produk-produk IT lainnya yang terjadi pada saat ini, kita itu memang memerlukan berbagai penyesuaian juga. Artinya ini sesuatu hal yang tidak yang suatu transformasi yang kita sebut sebagai transformasi digital yang juga tidak mudah. Selain itu juga saya mencatat bahwa ada beberapa hal yang memang kita perlu adjust karena beberapa alasan. Yang pertama terkait dengan adanya Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Ini yang menggarisbawahi dari judulnya saja sebetulnya menggarisbawahi pengembangan dan penguatan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, penguatan sektor perbankan itu memang harus dilakukan dari semua lini.
Dan governance issue adalah merupakan salah satu yang paling mendasar di dalam kita membangun integritas sistem keuangan kita. Kita juga mencatat tentu saja banyak kasus-kasus yang terkait terakhir-terakhir ini yang terkait dengan judi online dan lain sebagainya yang tentu harus mendapat perhatian dari kita karena itu secara signifikan mengganggu sebetulnya atau bisa mengurangi persepsi masyarakat terhadap perbankan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita juga melihat juga di samping Undang-Undang P2SK tadi, kita juga melihat international best practice, kita melihat prinsipal corporate governance principle for banks misalnya dari BCBS, Basel Committee on Banking Supervisions, kemudian juga G20 OECD Principle of Corporate Governance yang disingkat, kemudian yang terkait dengan Indonesia Corporate Governance Manual juga kita pakai dan pedoman umum governance korporat Indonesia juga kita pakai sebagai sebagian dari referensi kita. Salah satu aspek yang penting dari yang terkait dengan tata kelola ini adalah memperkuat pelaksanaan kepengurusan bank serta memberikan koridor pengaturan yang jelas terkait dengan perilaku dan kewenangan berbagai pihak. Dalam hal ini khususnya yang terkait dengan pemegang saham. Rupanya selama ini bisa dikatakan bahwa kita terlalu loose, bisa dikatakan untuk bagaimana mengatur governance yang terkait dengan pemegang saham. Oleh karena itu, governance yang terkait dengan pemegang saham itu adalah merupakan salah satu core ya, pengaturan yang akan kita sosialisasikan pada hari ini. Kemudian kita juga tentu saja menanggapi berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi seperti tadi yang saya katakan, sehingga ketentuan-ketentuan payung yang signifikan itu perlu kita segera keluarkan. Ada beberapa poin saja yang sebelum nanti dijelaskan secara detail, mungkin word by word oleh teman-teman DPNP. Dalam ketentuan OJK ini beberapa hal yang saya ingin bacakan mungkin yang penting adalah yang pertama terkait dengan optimalisasi peran pemegang saham pengendali dalam penanganan permasalahan bank dan juga menghindari permasalahan pada bank, mendukung pengembangan bank dan menjaga kesinambungan usaha bank. Kemudian yang kedua ini kepengurusan pada bank, ini khusus terkait pemberhentian dan penggantian anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris, termasuk pertimbangan dalam pemenuhan komposisi direksi dan atau anggota Dewan Komisaris. Yang ketiga adalah penguatan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank agar terhindar dari tekanan pihak manapun. Yang kemudian yang berikutnya yang nomor 4, penguatan penerapan manajemen risiko termasuk country risk dan transfer risk. Kemudian yang berikutnya adalah kebijakan dividen untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dalam penguatan dan pengembangan usaha bank dan terlindunginya kepentingan para pemegang saham. Kemudian juga adalah pelaksanaan penganggaran dan pengeluaran biaya bank sesuai dengan tata kelola yang baik dan didasarkan pada kebutuhan bank. Kemudian terkait dengan penerapan tata kelola yang baik dalam kelompok usaha bank, termasuk pelaksanaan sinergi perbankan dan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan tata kelola secara efektif, proporsionate, dan disuasif. Ini sesuai juga dengan ketentuan Financial Action Task Force untuk menjaga komitmen dari semua pihak pada bank dalam mendukung penerapan tata kelola yang baik. Nah, tentu hari ini kita mengharapkan betul kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk bisa mendengarkan sosialisasi pada hari ini dan saya juga mengharapkan tentu saja dukungan dan komitmen Bapak Ibu sekalian karena sebetulnya persoalan yang akan kita bicarakan itu is very much is your concern sebetulnya Pak. Sebetulnya kita sebagai pengawas hanya mencoba melakukan enforcement yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang sebetulnya sebagian besar sebetulnya diadopsi dari harapan rekan-rekan sekalian. Ini isu-isunya tentu sangat banyak, perombakan sangat signifikan sehingga mudah-mudahan teman-teman juga cukup waktu untuk hadir dalam kesempatan yang baik hari ini. Paling tidak ada 27 poin Bapak Ibu sekalian yang mungkin perlu kita jelaskan satu persatu, mungkin saya sendiri tidak ikut menjelaskan, kalau enggak nanti Pak Edi dan Bu Indah itu bisa nganggur gitu kan. Jadi saya lebih baik mengintrodusir dulu aja. Sementara itu Bapak sekalian itu sebagai introductory remark dari saya yang terkait dengan POJK yang baru ini. Yang berikutnya mungkin ada dua hal saja Bapak Ibu sekalian yang ingin saya
sampaikan juga dalam kesempatan yang sangat baik ini. Tentu kita juga sama-sama tahu bahwa tidak lama lagi kita akan memasuki tahun pemilu ya dan tahun pilkada, sehingga ini juga merupakan salah satu concern yang harus kita perhatikan Bapak Ibu sekalian agar memang persoalan-persoalan yang terkait dengan perbankan itu betul-betul dapat dihindarkan khususnya pada saat-saat pemilu ini. Nah, tentu harapannya ya terus-menerus sebetulnya bukan saat pemilu, tetapi sensitivitas persoalan yang terjadi sekitar pemilu kalau ada masalah-masalah dengan bank ini akan bisa mungkin sumber politisasi ya. Kalau misalnya ada bank, ada gangguan, misalnya IT saja pada saat-saat seperti pemilu itu sudah akan merupakan disaster. Juga akan ada isu-isu fraud dan lain sebagainya yang mungkin ada di di perbankan juga akan merupakan isu yang sangat serius yang juga bakal dieksploitasi. Oleh karena itu, Bapak sekalian, saya mungkin dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan dan mengharapkan juga dukungan dari Bapak sekalian bahwa mungkin sudah beberapa hari ini rekan-rekan pengawas dan termasuk rekan-rekan pengawas IT itu sudah mungkin menyebar ke sebagian bank-bank dan itu akan berlangsung selama mungkin proses pemilu itu berlangsung ya. Dan bukan apa-apa, maksudnya tujuannya Bapak Ibu sekalian bahwa ini untuk supaya kita sama-sama bekerja untuk menghindari kemungkinan persoalan-persoalan timbul di sektor kita. Nah ini yang karena sangat sensitivitasnya isu-isu yang terkait dengan perbankan ini. Karena gangguan sedikit saja saya kira seperti apa yang kita alami kemarin itu sudah cukup menggoncang berbagai kepentingan masyarakat. Kemudian juga harapan lain yang ingin saya sampaikan kepada Bapak sekalian adalah terkait dengan isu-isu yang berkembang akhir-akhir ini yang di mana pihak kepolisian termasuk juga Kementerian Komunikasi dan lain sebagainya yang berbicara mengenai terkait dengan tindak pidana yang dilakukan di dalam bank, Pak ya, bukan tindak pidana bank, tapi yang di dalam bank terkait dengan judi online dan lain sebagainya. Dan saya jadi ingat, Pak, jadi sebetulnya jadi ingat masa-masa lalu saya ketika saya masih jadi kepala PPATK bertemu dengan teman-teman ini banyak saya wajah-wajah yang sangat familiar nih, teman-teman yang sering membantu saya di PPATK gitu, khususnya tentu saja ini yang compliance directors yang sangat intens untuk melihat ini. Dan ini saya kira persoalannya sama saja Bapak sekalian bahwa perbankan kita ini harus betul-betul kita jaga Pak, sensitivitas Bapak Ibu sekalian atau parameter yang dipakai itu mungkin sensitivitasnya harus lebih ditingkatkan terutama dalam pada saat-saat seperti sekarang ini. Nah, demikian mungkin yang ingin saya sampaikan secara singkat Bapak sekalian. Dan sekali lagi saya terima kasih dan mohon maaf ini mengganggu waktunya teman-teman di waktu-waktu yang sedang sibuk. Tapi juga bersamaan itu saya juga harus minta maaf nih karena saya juga jarang mengundang Bapak Ibu sekalian ini dalam forum yang sebesar ini. Saya juga tidak ingin terlalu banyak mengganggu sehingga pertemuan-pertemuan mungkin lebih banyak bersifat private dengan saya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian dan saya yakin nanti akan ada berbagai pertanyaan yang timbul dan juga termasuk juga dari media dan ini saya kira sudah clear pada hari ini bahwa memang maksud dan tujuan kita untuk melakukan peninjauan ulang yang terkait dengan POJK tata kelola ini sangat-sangat mendasar dan diharapkan kalau saya mengharapkan Bapak Ibu sekalian tentu saja sebagai concluding bahwa para pihak yang terlibat di bank itu betul-betul memahami fungsi kedudukan dan perannya masing-masing. Pemegang saham harus tahu bahwa dia itu pemegang saham gitu kan, harus apa tugasnya. Direksi juga demikian dan komisaris juga demikian. Dan itu saya harapkan dengan peran yang betul-betul dilakukan secara positif, tentu saja perbankan kita akan bisa tumbuh secara lebih baik. Karena dalam pemikiran saya salah satu hal yang paling penting nih untuk menjamin pertumbuhan perbankan yang sustainable itu adalah memang peningkatan integritas sistem. Dan integritas sistem ini sendiri sebetulnya akan meningkatkan persepsi yang sangat positif sehingga mungkin itu akan semakin mendorong investasi ke negara kita dan oleh karena itu di negara kita maupun yang datang dari luar ke negara kita sehingga mungkin pertumbuhan ekonomi kita juga akan terbantu secara signifikan. Demikian sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dian Ediana Rai atas sambutan yang telah disampaikan.
Sesi ini akan dibawakan oleh para narasumber, yaitu Bapak Edi Manindo Harahap, selaku Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan, Ibu Indah Iramadini, selaku Direktur Kelembagaan Produk dan Aktivitas Perbankan DPNP, serta didampingi oleh Ibu Nyimas Rohma, selaku Direktur Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Syariah, dan Bapak Ihsan Ismadi Putra, selaku Analis Senior DPNP. Kepada para narasumber, kami mohon untuk menempati tempat yang telah disediakan. Sesi pemaparan sosialisasi ini akan dipandu langsung oleh Bapak Edi Manindo Harahap. Kepada Bapak Edi Manindo Harahap, kami silahkan. Ya, terima kasih Mas Egri. Yang saya hormati Pak Dian, Pak Bambang, Pak Teguh, Pak Anung, Bapak-Bapak Kepala Departemen di OJK, Bapak Ibu Komisaris dan Direktur Perbankan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya sedang percobaan nih Pak Dian. Jadi saya kemarin baru saja dilantik di posisi ini, sekarang disuruh presentasi mengenai ini. Jadi ini bukan percobaan tapi cobaan nih Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya akan introduksi dulu Bapak Ibu. Kenapa tadi sudah disampaikan oleh Pak Dian ya secara komprehensif, kenapa sih kok kita perlu paham betul mengenai POJK tata kelola. Sampai mengundang Bapak Ibu sekalian ke sini. Biasanya kan kalau kita sosialisasi DPNP itu ya kita mengundang siapa saja semua dan tidak pernah secara khusus mengundang komisaris dan direktur. Saya melihatnya kalau saya analogikan Bapak Ibu, tata kelola ini ibarat kalau rumah ini adalah fondasi. Fondasi buat kita bagaimana supaya rumah itu bisa berdiri tegak dengan baik. Dan kalau rumah kita mungkin RSS yang sangat sederhana, ya mungkin fondasi batu sudah cukup ya. Tapi semakin rumah kita semakin besar, semakin mewah, apalagi berada di lingkungan yang rawan gempa, rawan longsor dan lain sebagainya, berarti kita harus memiliki fondasi yang lebih kuat ya. Mungkin fondasinya harus cakar ayam. Nah kira-kira itulah gambarannya kenapa sekarang tata kelola kan kita sudah punya ketentuannya dari dulu. Tapi kenapa sekarang kita sempurnakan ya karena kita melihat ada lingkungan yang berubah, dinamika yang berubah, itu satu. Kedua, bank kita sendiri mungkin tidak sesimpel zaman dulu. Sekarang sudah banyak era digital sehingga ya kita perlu fondasi yang kuat supaya bank kita lebih kuat. Nah, saya analogikan seperti itu kira-kira Bapak Ibu, kenapa tata kelola ini menurut saya itu merupakan fondasi bagi kita semua sehingga kita perlu paham betul sebenarnya bagaimana sih tata kelola yang harus kita kembangkan di bank kita masing-masing. Kira-kira itu Bapak itu ya. Jadi saya ingin bersama-sama kita paham bahwa ini sangat penting dan ini merupakan fondasi kita bersama. Semua permasalahan bank kalau diruntut-runtut pada akhirnya ya ternyata mungkin ada unsur penyebabnya adalah tata kelola yang kurang baik. Kalau tata kelola baik, ibaratnya fondasi kita baik, rumah kita kena gempa, kena topan, kena badai, ya mudah-mudahan kerusakan kecil yang terjadi. Cuman kalau pada dasarnya fondasi kita jelek, ya banjir aja udah kebawa mungkin rumah kita. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah tanpa berpanjang lebar, saya ingin meminta Ibu Indah untuk menyampaikan mungkin materi secara lebih rinci. Mungkin Bapak Ibu harap sabar ya, kita mungkin kali ini akan coba sedikit masuk ke hal yang rinci, tapi menurut saya itu penting untuk kita ketahui bersama dan kita pahami bersama. Silakan Bu Indah. Ya baik, terima kasih Pak Edi. Yang terhormat Pak Dian, Pak Teguh, Pak Bambang, Pak Anung, serta para pimpinan Satuan Kerja di OJK dan Bapak dan Ibu, anggota Dewan Komisaris dan juga direksi dari Bank Umum yang hadir secara offline ya, dan juga Bapak dan Ibu lainnya yang hadir offline maupun yang hadir secara online. Ya tadi sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Dian, kemudian juga oleh Pak Edi, ini ketentuan POJK tentang penerapan tata kelola Bank Umum ini baru memang saja terbit ya, gitu ya, baru saja diundangkan
kemarin ya, seperti kemarin gitu ya, dan juga ini memang kami langsung sosialisasikan. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa ketentuan mengenai tata kelola bank umum ya, baik bank umum konvensional maupun syariah itu adalah memang sudah ada di, kalau kita lihat lagi sudah sejak tahun 2006 dan 2009 ya, seperti itu. Dan juga di tahun 2016 pernah ada, tapi itu hanya merupakan konversi saja. Jadi saat inilah yang benar-benar dilakukan penyempurnaan, seperti itu. Baik, tadi latar belakang sudah banyak ya diulas. Mungkin kita langsung saja, next slide. Nah, ini adalah struktur dan ruang lingkup ketentuannya. Ini mungkin kecil kali ya, Bapak dan Ibu semuanya ya. Saya pun dari sini kelihatannya kecil. Ini mohon maaf, tapi nanti kami akan share Bapak dan Ibu semuanya ya. Ini nanti akan tayang ya. Kalau sementara POJK-nya itu sudah tayang di Sikepo ya. Itu sudah tayang di Sikepo gitu, selengkapnya sudah ada ya di Sikepo. Mungkin web OJK akan menyusul. Nah, ini pun nanti akan kami sampaikan setelah sesi ini. Baik, ini kalau kita lihat sebelah kiri ya, materi ketentuan existing itu memang ada mengatur 13 bab ya. Nah, di tengah yang depan itu adalah tata kelola yang saat ini itu ada mengatur 23 bab ya, memang ada yang update, ada yang merupakan ketentuan baru yang sebenarnya ini merupakan ketentuan payung dari 18 atau 19 POJK yang sudah ada, seperti itu. Mungkin next slide. Nah, ini adalah pertama mengenai penerapan prinsip tata kelola yang baik pada bank. Ya, kita sudah tahu definisi dari tata kelola, kemudian juga dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya, bank wajib menerapkan tata kelola yang baik pada bank dan memiliki prosedur internal ya dalam penerapan tata kelola tersebut, dan juga prinsipnya itu masih sama ya, yaitu tarif, transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Mungkin ini juga Bapak dan Ibu sudah paham. Mungkin next slide saja. Nah, ini ada kita masuk ke dalam kepengurusan. Oh ya, sebelum saya sampaikan bahwa POJK ini berlaku untuk bank konvensional maupun syariah ya. Nah, kepengurusan ini yang pertama terkait dengan direksi dan dewan komisaris. Ini ada beberapa hal yang memang baru ya, kami update gitu ya. Kalau mengenai jumlah, domisili, komposisi itu tidak berubah seperti itu. Namun ini ada yang kami atur, yang baru adalah masa jabatan untuk setiap periode, di mana sebelumnya itu tidak secara eksplisit ya. Di sini kita sebutkan bahwa paling lama 5 tahun untuk satu periode masa jabatan sejak tanggal pengangkatan dalam RUPS, seperti itu. Kemudian juga adanya kewajiban khusus bagi bank umum konvensional yang memiliki UUS. Nah, ini bertanggung jawab dalam pengembangan UUS sesuai POJK tentang UUS yang juga baru terbit, dan juga wajib memiliki 1 orang direktur yang membawakan UUS. Nah, kemudian ini mengenai kriteria dan persyaratan kompetensi, kita sudah mengetahui ada bahwa mayoritas pengalaman 5 tahun operasional sebagai pejabat eksekutif. Nah, untuk calon komisaris independen ini kami berikan penguatan, yaitu calon komisaris independen harus memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan, dan pengalaman di bidang perbankan dan atau bidang keuangan. Seperti itu. Nah, kemudian ada pengaturan rapat, mungkin ini adalah lebih bersifat administratif. Nah, next slide. Nah, pengaturan lain terkait dengan direksi. Nah, melalui keputusan RUPS Anggaran Dasar, keputusan direksi ditetapkan struktur organisasi bank termasuk pembidangan tugas anggota direksi, mekanisme direktur pengganti, dan mekanisme dalam hal direktur pengganti tidak dapat menjalankan tugasnya. Nah, kemudian dalam kondisi tertentu, di mana direksi hanya terdiri dari 1 orang direktur, maka tugas dan tanggung jawab direktur yang membawakan fungsi kepatuhan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Kepatuhan Bank paling lama 6 bulan. Kemudian direktur pengganti dilarang dipenuhi dari pihak lain selain dari anggota direksi yang sedang menjabat. Kemudian direktur pengganti hanya dapat menjabat maksimal 6 bulan dan dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan tertentu dan mendapatkan persetujuan dari OJK. Selanjutnya, kepemilikan saham direktur utama dan direktur yang membawakan fungsi kepatuhan yang berasal dari ESOP atau MSOP tidak diperhitungkan dalam penilaian independensi terhadap pemegang saham pengendali sepanjang
Kebijakan tersebut bukan merupakan inisiatif dari direktur utama dan atau direktur membawakan fungsi kepatuhan, tidak untuk diperdagangkan, dan yang bersangkutan menyampaikan pernyataan untuk senantiasa independen. Next slide. Nah, ini juga masih terkait kepengurusan baik direksi dan Dewan Komisaris. Ini terkait mengenai pengaturan penggantian, pemberhentian, dan atau pengangkatan. Usulan pengangkatan dan atau pemberhentian anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi. Penggantian atau pengangkatan anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris ini adalah mengedepankan komposisi, independensi, kesesuaian kompetensi dengan bidang tugasnya, serta memperhatikan keberagaman. Kemudian pemberhentian atau penggantian anggota direksi atau Dewan Komisaris wajib mengedepankan kepentingan utama dari bank. Lebih lanjut mengenai pemberhentian penggantian anggota direksi, anggota Dewan Komisaris yang dilakukan sebelum periode masa jabatan berakhir, ini wajib memperhatikan apabila dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Kemudian, pemberhentian atau penggantian tersebut tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham. Telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, tidak mengakibatkan permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha di bank, mengedepankan pola komunikasi yang baik, dan dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik serta memperhatikan aspek kehati-hatian. Nah, anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir melalui pemberitahuan tertulis kepada bank. Nah, untuk terkait hal ini, OJK berwenang melakukan tindakan korektif dan evaluasi terhadap tindakan pengangkatan, pemberhentian, penggantian, dan atau pengunduran diri anggota direksi atau Dewan Komisaris melalui perintah tertulis. Nah, kemudian khusus untuk di Komisaris Independen, Direktur Utama, dan Direktur yang membawakan fungsi kepatuhan, pemberhentian dan penggantian sebelum masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan dari OJK. Nah, kedua, bank menyampaikan permohonan ke OJK paling lama 1 bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat alasan pertimbangan pemberhentian atau penggantian dan bank dapat menyertakan profil calon penggantinya. Nah, di sini OJK melakukan penilaian kelayakan terhadap rencana pemberhentian atau penggantian tersebut. Next slide. Nah, ini masih terkait kepengurusan. Nah, ini mengenai jabatan rangkap. Larangan jabatan rangkap bagi direksi, jadi direksi dilarang sebagai anggota direksi, Dewan Komisaris, anggota DPS, atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan, atau lembaga lain. Kemudian dilarang rangkap jabatan pada bidang tugas fungsional di bank dan atau lembaga keuangan bukan bank di dalam maupun di luar negeri, jabatan lain yang berpotensi benturan kepentingan, serta jabatan lain sesuai ketentuan perundang-undangan, dalam hal memang ada larangan di dalam peraturan lainnya. Kemudian tidak termasuk jabatan rangkap apabila direksi pertama melakukan pengawasan penyertaan pada perusahaan anak, tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank. Selanjutnya tidak termasuk jabatan rangkap pula apabila anggota direksi melakukan pengawasan terhadap pengawasan dana pensiun yang dimiliki oleh bank, kemudian melaksanakan tugas sebagai direktur pengganti pada bank, dan menduduki pada organisasi nirlaba. Nah, sementara untuk larangan rangkap jabatan bagi Dewan Komisaris itu adalah sebagai anggota direksi, Dewan Komisaris, anggota DPS, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan baik di dalam maupun baik bank maupun bukan bank, sebagai anggota direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau pejabat eksekutif pada lebih dari satu perusahaan bukan keuangan di dalam maupun di luar negeri, pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank, di dalam atau di luar negeri. Namun hal ini
dapat saja diperkenankan dengan kebijakan tertentu dari OJK apabila memang ada kebutuhan khusus untuk anggota Dewan Komisaris tersebut. Kemudian dilarang merangkap jabatan lain yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, jabatan lain sesuai ketentuan perundang-undangan, serta juga dilarang sebagai pejabat publik bagi komisaris independen. Nah, tidak termasuk jabatan rangkap apabila menjabat sebagai anggota direksi, dewan komisaris, atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada satu perusahaan anak yang bukan dikendalikan oleh bank. Kemudian, komisaris non-independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham pada bank dan atau dalam kelompok usaha bank, dan atau menduduki jabatan pada organisasi nirlaba. Nah, calon anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris yang memiliki jabatan rangkap wajib membuat pernyataan bahwa selama menjabat yang bersangkutan senantiasa menjaga integritas, menghindari benturan kepentingan, dan menghindari tindakan yang berpotensi merugikan atau menyebabkan bank melanggar prinsip kehati-hatian. Mungkin selanjutnya sudah ya. Oke. Nah, kemudian mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang direksi, ini memang tidak banyak perubahan ya, mengenai menjalankan bertanggung jawab atas kepengurusan bank sesuai ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar dan kebutuhan RUPS, melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan itikat baik dan prinsip kehati-hatian. Kemudian di situ juga ada kewajiban dari direksi dan juga hal-hal apa yang dilarang bagi direksi. Next slide. Nah, kemudian untuk Dewan Komisaris ya, ini juga ada tugas, tanggung jawab dan wewenangnya. Di situ sama ya dengan apa yang dengan direksi. Kemudian untuk kewajiban Dewan Komisaris itu juga ada ya. Kemudian juga larangan bagi Dewan Komisaris ini juga mirip ya dengan direksi. Oke, next slide saja. Nah, kemudian mengenai masa tunggu atau cooling off dalam hal menjadi komisaris independen. Nah, di sini kami membagi dua ya, ada yang minimal 1 tahun dan ada yang minimal 6 bulan. Minimal 1 tahun itu dalam hal mantan anggota direksi, mantan pejabat eksekutif, pihak lain yang mempunyai hubungan dengan bank, komisaris non-independen, maka masa tunggu cooling off-nya itu adalah minimal 1 tahun apabila yang bersangkutan akan menjadi komisaris independen. Nah, bagi mantan direktur utama, mantan direksi yang membawakan fungsi pengawasan, dan mantan pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan, itu adalah minimal 6 bulan sebelum menjadi komisaris independen. Nah, kemudian mengenai masa jabatan komisaris independen, ini adalah paling banyak 2 periode masa jabatan berturut-turut dan dapat diangkat kembali dengan mempertimbangkan hasil penilaian kerja yang bersangkutan, hasil penilaian rapat Dewan Komisaris, hasil penilaian kepala SKAI dan pejabat eksekutif membawakan fungsi SDM, dan pernyataan yang bersangkutan dalam RUS mengenai independensinya. Next slide. Ini adalah mengenai komite-komite, ini hanya beberapa update saja, bahwa ada direksi itu membentuk komite manajemen resiko, komite kebijakan perkreditan atau pembiayaan, komite kredit atau pembiayaan, komite pengarah teknologi informasi atau komite lainnya sesuai dengan kebutuhan bank. Nah, untuk Dewan Komisaris itu dibentuk komite audit, komite pemantau resiko, komite remunerasi dan nominasi, atau komite lainnya sesuai kebutuhan bank atau memperluas cakupan komite tersebut. Kemudian juga ini terkait dengan piagam komite, bahwa bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite atau piagam untuk masing-masing komite direksi dan Dewan Komisaris. Piagam tersebut dilakukan review secara berkala, paling sedikit 1 kali dalam 3 tahun. Next slide. Nah, ini penjelasan lebih lanjut saja terkait dengan komite audit. Mungkin kita bisa lanjut. Kemudian mengenai komite pemantau resiko, juga penjelasan, namun ini hanya ada update saja, namun tidak banyak berubah, tidak signifikan. Kemudian next slide. Oke, ini sama, komite remunerasi dan nominasi.
Mungkin kita next slide saja. Nah, kemudian mengenai pengaturan benturan kepentingan. Anggota direksi, Dewan Komisaris, DPS, pejabat eksekutif, dan pegawai bank harus menghindari benturan kepentingan. Namun, apabila ternyata dalam perjalanannya terjadi benturan kepentingan, maka wajib diungkapkan dalam setiap keputusan yang memenuhi benturan kepentingan, serta dilarang mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan dari bank tersebut. Nah, kemudian bank juga wajib memiliki kebijakan mengenai benturan kepentingan tersebut. Next slide. Oke, ini adalah mengenai fungsi kepatuhan, audit intern dan ekstern. Untuk fungsi kepatuhan, adanya kewajiban untuk memiliki direktur yang membawakan fungsi kepatuhan dan membentuk satuan kerja kepatuhan, ini pun sudah ada POJK-nya tersendiri. Kemudian untuk fungsi audit intern, ini pun sudah ada POJK sendiri mengenai penerapan fungsi audit intern pada bank umum. Kemudian mengenai fungsi audit ekstern, ini pun sudah ada POJK tersendiri mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan. Mungkin kita next slide saja. Oke. Nah, selanjutnya mengenai penerapan manajemen resiko pada bank. Memang ini ada sebenarnya sudah ada POJK mengenai penerapan manajemen risiko pada bank umum. Kemudian juga terkait mengenai APU PPT yang juga ada POJK tersendiri, dan juga terkait pengelolaan aset bermasalah, di mana direksi wajib paling sedikit menyusun kebijakan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengelola aset bermasalah, klasifikasi aset, perhitungan terkait penyisian dan pencadangan, dan hapus buku aset. Kemudian melakukan review secara berkala atas pengklasifikan aset dan pencadangan tersebut, dan melakukan review secara berkala terhadap pencadangan dibentuk agar sesuai dengan kondisi terkini, di mana Dewan Komisaris wajib secara aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset bermasalah, penyisian dan pencadangan dilakukan bank dalam pengelolaan risiko kredit. Kita next slide saja. Nah, mengenai ini tadi juga telah disebutkan di awal, penerapan risiko terkait dengan country risk dan transfer risk, di mana wajib direksi dan Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan manajemen risiko bank telah mencakup country risk dan transfer risk. Mungkin next slide. Mengenai renumerasi dan penyediaan dana. Nah, pemberian renumerasi, bank wajib menetapkan tata kelola dalam pemberian renumerasi, kemudian bank memiliki kewajiban remunerasi secara tertulis bagi direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai bank, dan bank dapat menunda pembayaran remunerasi variabel yang ditangguhkan atau malus, atau yang sudah dibayarkan clawback dalam kondisi tertentu. Nah, dilaksanakan sesuai dengan POJK penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum atau BUS dan UUS. Nah, kemudian OJK dalam kondisi tertentu berwenang untuk melakukan kaji ulang besaran remunerasi bank yang bersifat variabel, melakukan evaluasi pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang tidak sesuai prinsip kewajaran dan keadilan, serta memerintahkan bank untuk melakukan penyesuaian kebijakan remunerasi yang bersifat variabel tersebut. Sedangkan untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, ini pun agar dilaksanakan sesuai dengan POJK BMPK atau POJK BMPD. Next slide. Ini terkait dengan integritas pelaporan sistem teknologi dan informasi. Ini pun mengacu kepada beberapa POJK yang telah terbit, yaitu transparansi publikasi laporan bank, POJK penyelenggaraan produk, POJK perlindungan konsumen masyarakat, POJK penerapan keuangan berkelanjutan, POJK pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan OJK, dan POJK penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum. Nah, selanjutnya rencana strategis pun ini juga mungkin sudah diketahui terkait rencana korporasi dan rencana bisnis yang mengacu penyusunannya dalam POJK Bank Umum Syariah, dan juga POJK RBB, serta untuk menyusun, menyampaikan, dan mengimplementasikan rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di bank itu mengacu ke POJK rencana aksi, pemulihan atau recovery plan. Nah, kemudian bank wajib melaksanakan rencana penanganan permasalahan keuangan dan penguatan modal bank yang dicantumkan dalam RBB, dan juga di sini yang baru adalah PSP wajib bertanggung jawab dan mendukung penguatan penanganan
dan atau penyelesaian permasalahan keuangan bank serta menjaga keberlangsungan usaha bank. Next slide. Nah, ini juga hal yang baru ya, ini mengenai aspek pemegang saham yang sebelumnya belum ada di dalam POJK di tahun 2016 ya. PSP, PSPT dan pemegang saham wajib memenuhi peraturan OJK dan ketentuan perundang-undang di sektor keuangan serta mendukung kegiatan usaha dan pengelolaan bank yang sehat sesuai prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko. Kemudian pemegang saham turut serta mendukung kegiatan usaha bank yang sehat dan menjaga kesinambungan usaha bank. Kemudian terkait dengan dividen, bank wajib memiliki kebijakan dividen dan dikomunikasikan kepada seluruh pemegang saham. Kebijakan dividen secara minimal itu memuat pertimbangan bank dalam pembagian dividen, besaran dividen yang diberikan, mekanisme persetujuan usulan pembagian dividen, periode pengkinian kebijakan dividen. Itu adalah yang perlu ya minimal mencakup hal-hal tersebut. Dan juga dapat diperluas mengenai kewenangan bank mengusulkan kepada RUPS terkait penundaan pembayaran dividen, menghentikan pembayaran dividen yang telah disetujui, menghentikan pembayaran dividen yang diangsur atau bertahap, menarik kembali pembayaran dividen kepada PSP dalam hal bank mengalami permasalahan kondisi keuangan, serta rencana pembagian dividen didasarkan atas pemenuhan hak pemegang saham dengan mengutamakan kepentingan bank dan dicantumkan dalam RBB. Penetapan pembagian dividen didasarkan pertimbangan dari aspek eksternal dan internal, dan perhitungan dividen wajib didasarkan atas kinerja profitabilitas yang dihasilkan bank dengan wajar. Nah, di sini juga OJK dengan pertimbangan tertentu berwenang memerintahkan bank untuk menunda, membatasi, dan atau melarang pembagian dividen bank dan atau menyelenggarakan RUPS pembatalan terkait pembagian dividen bank tersebut. Selanjutnya, nah masih terkait dengan aspek pemegang saham, bank memiliki kebijakan prosedur untuk memastikan perlakuan adil untuk seluruh pemegang saham dan melindungi haknya, dan memfasilitasi partisipasi pemegang saham dan pemangku kepentingan serta mengelola komunikasi dalam pelaksanaannya. Aksi korporasi berupa penggabungan, peleburan, pengambil alihan, integrasi, dan transaksi material lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan dan memastikan transaksi dilakukan secara wajar dan transparan serta melindungi hak pemegang saham dan kepentingan bank. Pelepasan saham bank yang berasal dari ESOP dan atau MSOP wajib dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi bank dan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik pada bank. Penyertaan modal bank pada perusahaan anak dan investi wajib dilakukan dengan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik dan penerapan manajemen resiko. Next slide. Oke. Selanjutnya mengenai penerapan strategi anti fraud, di mana juga Bapak dan Ibu sudah mengetahui bahwa sudah ada POJK mengenai penerapan strategi anti fraud pada bank umum. Nah, ini kami ada yang baru di sini kami update bahwa PSP wajib mendukung pengembangan bank yang sehat dan menjaga kesinambungan usaha bank dalam bentuk mendukung dan melaksanakan upaya penguatan permodalan bank dan tidak melakukan tindakan yang dapat menyebabkan bank terpapar resiko. Kemudian penyaluran persetujuan kredit dan hapus buku kredit pembiayaan wajib menghindari tekanan pihak manapun dan penerapan manajemen risiko dilakukan secara konsisten serta didasarkan atas prinsip pemisahan fungsi. Selanjutnya, pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa dan pelaksanaan penganggaran dan pengeluaran biaya wajib dilaksanakan dengan prinsip tata kelola yang baik dan didasarkan atas kebutuhan bank. Alokasi dan penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan bank wajib terlepas dari kepentingan pribadi pihak manapun. Selanjutnya, pemegang saham bank, anggota direksi, dewan komisaris, DPS dan anggota komite, pejabat eksekutif dan atau pegawai bank dilarang meminta, menerima imbalan, komisi, pelayanan, uang, barang berharga, dan atau segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau manfaat lain untuk keuntungan pribadi, keluarga, dan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan usaha bank dan kegiatan lain terkait dengan bank. Kemudian, anggota direksi, dewan komisaris, DPS, anggota komite, pejabat eksekutif, dan atau pegawai bank wajib menolak dan atau dilarang menerima perintah atau permintaan dari pemegang saham bank, pihak terafiliasi dan atau pihak lainnya
untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan penerapan tata kelola yang baik pada bank, tindak pidana atau terindikasi tindak pidana, dan tindakan dan hal lain yang dapat merugikan, berpotensi merugikan, atau mengurangi keuntungan bank. Hal ini juga berlaku bagi pemegang saham bank, pihak terafiliasi, dan atau pihak lain dilarang meminta dan atau memerintahkan anggota direksi, dewan komisaris, DPS, anggota komite, pejabat eksekutif, dan pegawai bank untuk melakukan hal-hal seperti itu. Oke. Selanjutnya, penerapan keuangan berkelanjutan dan tata kelola dalam kelompok usaha bank. Untuk penerapan keuangan berkelanjutan, itu dilaksanakan sesuai dengan POJK penerapan keuangan berkelanjutan. Nah, untuk tata kelola dalam kelompok usaha bank, nah ini adalah apabila bank merupakan perusahaan induk atau pelaksana perusahaan induk, maka wajib melakukan koordinasi dan evaluasi penerapan tata kelola oleh bank yang merupakan anggota KUB paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian, bank dapat melakukan sinergi komite dengan bank selaku perusahaan induk atau pelaksana perusahaan induk, di mana bisa ada 2 opsi, yaitu komite bank pada perusahaan induk bertindak juga sebagai komite pada bank anggota KUB, atau pegawai bank perusahaan induk minimal setingkat pejabat eksekutif ditugaskan sebagai komite bank pada bank anggota KUB. Nah, hal ini perlu dilengkapi dengan perjanjian kerjasama sebagaimana POJK Bank Umum dan Bank Umum Syariah dan komitmen untuk melakukan transfer of knowledge. Next slide. Oke, laporan pelaksanaan penilaian tata kelola. Ini laporan adalah hampir sama ya dengan yang berlaku saat ini, yaitu dilakukan penilaian sendiri self-assessment terhadap penerapan tata kelola paling sedikit 2 kali dalam setahun, di mana OJK melakukan evaluasi terhadap self-assessment tersebut, dan penyampaiannya juga disampaikan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun buku dan dipublikasikan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun buku. Ini nggak ada berubah. Next slide. Nah, ini kemudian tata kelola pada KCBLN, kantor cabang bank berkedudukan di luar negeri. Penerapan tata kelola bagi KCBLN tetap mengacu sebagaimana penerapan pada bank yang berbadan hukum PT. Namun demikian, KCBLN wajib melakukan penyesuaian karena pengorganisasian dan kelembagaan KCBLN yang berbeda dengan bank yang berbadan hukum PT, kecuali diatur khusus dalam POJK ini. Nah, untuk jabatan rangkap direksi dari KCBLN, larangan jabatan rangkap jabatan bagi anggota direksi untuk menjadi anggota direksi Dewan Komisaris dan PE pada bank dan atau KCBLN lain di luar Indonesia, perusahaan dan atau lembaga lain di dalam dan atau luar negeri, bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan atau bukan bank di dalam negeri maupun luar negeri, serta jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Nah, tidak termasuk dalam rangkap jabatan tersebut apabila anggota direksi melaksanakan tugas sebagai direktur pengganti pada KCBLN yang bersangkutan atau menduduki jabatan pada organisasi nirlaba sepanjang tidak mengabaikan pelaksanaan tugas tanggung jawab sebagai anggota direksi KCBLN tersebut. Mungkin ketentuan lain yaitu pengangkatan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris yang berasal dari pegawai atau pejabat pada lembaga yang melakukan fungsi pengawasan dan atau pengawasan bank atau LJK lain dilakukan setelah yang bersangkutan berhenti secara efektif dan menjalani masa tunggu paling singkat 6 bulan. Yang bersangkutan wajib mengungkapkan benturan kepentingan apabila ada dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan. Nah, kemudian bagi proses penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon komisaris independen yang telah diajukan kepada OJK sebelum berlakunya POJK ini dilaksanakan sesuai dengan POJK tentang penilaian kemampuan dan kepatutan. Dan terakhir, ini nantinya POJK 2016 akan dicabut nyatakan tidak berlaku. Kemudian namun ketentuan pelaksanaannya ini ke depan memang kami rencananya akan menyusun kembali, tapi sambil menunggu itu akan selesai, maka tetap berlaku sampai dengan diterbitkan ketentuan pelaksanaan POJK ini. Nah, POJK dan PBI sebagaimana disebutkan di sebelah kanan itu adalah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Untuk syariah mungkin akan ada secara tersendiri. Terakhir mengenai sanksi. Nah, ini dia pengenaan sanksi administratif bagi bank pengurus pemegang saham yang melanggar ketentuan dengan mengedepankan prinsip yang efektif, proporsional dan disuasif,
yaitu bisa dalam teguran tertulis, kemudian larangan penerbitan produk POJK baru, pembukuan kegiatan usaha bank tertentu, larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha, larangan melakukan kegiatan usaha baru, dan atau penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan. Kemudian bisa juga larangan sebagai pihak utama bank dan atau PSP dapat dikenai denda 2 miliar sampai dengan 50 miliar untuk setiap pelanggaran. Mungkin next slide, sudah selesai ya? Oke, baik, demikian terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Ini adalah cakupan ya, pokok-pokok dari POJK mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum yang berlaku bagi bank umum konvensional maupun syariah. Saya kembalikan, mungkin Mbak Nyimas dari syariah akan menambahkan, silakan. Tes. Baik Bapak Ibu, sedikit menambahkan ataupun menegaskan dari yang telah disampaikan oleh Bu Indah. Yang pertama adalah terkait dengan UUS, bank konvensional yang memiliki UUS, di mana sebelumnya terdapat kewajiban untuk menunjuk 1 orang direksi yang membawakan UUS. Kemudian dalam POJK UUS, POJK nomor 12 tahun 2023 yang terbit pada tanggal 12 Juli tahun 2023 kemarin, itu ditambahkan bahwa tanggung jawab pengembangan UUS itu tidak hanya ada pada direktur yang membawakan UUS, tapi juga menjadi tanggung jawab dari seluruh direksi dan Dewan Komisaris dari BUK yang memiliki UUS. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait BUS dan UUS, di mana anggota komite dari Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Resiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, salah satu anggotanya yaitu pihak independen, itu wajib memiliki kompetensi di bidang perbankan syariah, jika bank tersebut adalah BUS dan juga BUK yang memiliki UUS. Kemudian yang ketiga adalah untuk BUS dan UUS, Dewan Pengawas Syariah itu dapat menjadi anggota komite dari Dewan Komisaris yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang terakhir terkait PBI GCG BUS UUS, yaitu PBI 11/33 tahun 2009, itu tetap berlaku khususnya untuk pasal-pasal yang terkait Dewan Pengawas Syariah. Namun pasal-pasal yang terkait direksi, Dewan Komisaris, komite, dan seterusnya akan mengikuti POJK tata kelola bagi bank umum ini. Dan untuk DPS dan penerapan prinsip syariah itu akan diatur secara khusus dalam POJK tata kelola syariah yang insya Allah dalam waktu dekat akan kami sampaikan permintaan tanggapan dan juga diselenggarakan rapat dengar pendapat kepada industri. Demikian tambahan dari kami, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Indah dan Bu Nyimas. Pak Ihsan ada tambahan? Cukup ya. Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan ya paparan pokok-pokok dari Bu Indah ya. Itu baru pokok-pokoknya Bapak Ibu ya, panjang sekali. Tapi memang ini POJK yang cukup tebal. Karena saya hitung-hitung tadi, terdiri dari 23 bab dan 143 pasal. Jadi memang cukup gemuk POJK-nya dan ini memang terkait dengan banyak sekali POJK yang lain. Jadi memang ini merupakan penyempurnaan ya dari apa yang sudah diatur sebelumnya di berbagai POJK dan tergabung dalam POJK tata kelola ini. Kalau saya lihat ya banyak kaitannya dengan POJK yang ada, antara lain POJK Fit and Proper Test, POJK mengenai audit internal, POJK mengenai RBB, POJK mengenai strategi anti fraud, POJK mengenai tata kelola remunerasi, keuangan yang berkelanjutan dan KUB. Jadi memang sangat kompleks dan sangat komprehensif sekali.